ya, mempersingkat waktu. Oke. Apa itu kelenjar tiroid? Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar tiroid itu mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan. Tugasnya adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Hormon ini akan dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Hormon tersebut dibutuhkan untuk memastikan jaringan dan organ tubuh bekerja dengan benar dan juga membantu tubuh menggunakan energi, menjaga tubuh tetap hangat dan menjaga otak, jantung, otot, dan organ lain bekerja sebagaimana mestinya. Nah, di sini kita fungsi kelenjar tiroid bagi tubuh manusia sangatlah penting. Fungsi utamanya itu memproduksi hormon yang bermanfaat mengatur metabolisme dalam tubuh manusia. Kalau kita bicara soal metabolisme dalam tubuh, kita pasti pikir itu metabolisme itu kan kita satu rangkaian ya di dalam tubuh kita. Jadi kebayang pentingnya seperti gimana si kelenjar tiroid itu. Nah, apabila terdapat gangguan fungsi kelenjar tiroid, maka dapat menyebabkan berbagai masalah pada tubuh seseorang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu fungsi kelenjar tiroid bagi kesehatan tubuh ya. Apa sih itu kelenjar tiroid? Apa ya, kita ulang sedikit. Kelenjar tiroid merupakan bagian dari sistem endokrin. Sistem endokrin itu adalah sistem kelenjar dalam tubuh yang berfungsi menghasilkan hormon. Dia bentuknya seperti kupu-kupu. Dia memiliki berat antara 20 sampai 60 gram. Lokasinya itu di bawah, di leher bagian pangkal. Kalau cowok bisa lihat di bawah jakunnya. Tiroid itu memiliki dua lobus yang terletak di kedua sisi. Jadi bentuknya seperti sayap kupu-kupu di sisi tenggorokan. Kelenjar tiroid bertugas untuk memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh Anda. Nah, di antaranya nih fungsi kelenjar tiroid bagi tubuh itu dia bertugas memproduksi 3 hormon yang sangat penting bagi tubuh, yaitu yang pertama T3 namanya triiodothyronin, T4 yaitu tiroksin, dan kalsitonin. Hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid sangat penting agar sel menjalankan fungsinya dengan benar. Masing-masing hormon memiliki peranannya sendiri. Berikut ini adalah penjelasannya. Kita lanjut ya. Kita baca sedikit penjelasan tentang masing-masing hormon itu. Yang pertama, T4, yaitu hormon tiroksin. Hormon pertama yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah hormon tiroksin atau disebut dengan T4. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur metabolisme tubuh. Hampir semua sistem tubuh dipengaruhi oleh hormon tiroksin ini. Oleh karena itu, kadar hormon tiroksin ini harus berada dalam keadaan normal untuk bisa menjaga kesehatan tubuh. Itu satuannya itu adalah UG/dl sebanyak 4,6 sampai 12. Untuk penjelasan keterangan ukurannya UG/dl ini, saya di sini tidak menjelaskan ya. Yang kedua, T3, hormon triiodothyronin. Hormon kedua ini yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah hormon triiodothyronin. Ini adalah bentuk aktif dari hormon tiroid. Sekitar 20% hormon ini disekresikan langsung ke dalam aliran darah oleh kelenjar tiroid. Sisanya itu 80% dihasilkan dari konversi tiroksin oleh organ seperti hati dan ginjal. Kadarnya itu harus 80 sampai 180 ng/dl. Yang ketiga, hormon kalsitonin. Hormon terakhir yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah hormon kalsitonin. Kalsitonin dibuat oleh sel C di kelenjar tiroid. Kalsitonin adalah hormon yang dibuat dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid untuk membantu mengatur kadar kalsium dalam darah dengan cara menurunkannya. Kelenjar tiroid akan melepaskan hormon kalsitonin berdasarkan tingkat kalsium dalam darah Anda. Ketika kadar kalsium dalam darah meningkat,
kelenjar tiroid akan melepaskan kalsitonin dalam jumlah lebih tinggi. Sebaliknya, saat kalsium darah menurun, maka kelenjar tiroid akan menurunkan jumlah produksi kalsitonin yang akan dilepaskan. Tapi di sini bakal lebih fokusnya ke hormon yang nomor 1 sama nomor 2. Kalau yang nomor 3 kan hubungannya sama kalsium. Yang persatu dan kedua itu akan berhubungan dengan yang di awal tadi saya bilang adalah gangguan fungsi kelenjar tiroid. Lanjut ya. Selain memproduksi hormon, kelenjar tiroid juga mengatur fungsi berbagai organ tubuh serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, fungsi-fungsinya di sini saya jabarkan lebih ini lagi ya, lebih agak rinci lagi. Di antaranya yang pertama, mengatur metabolisme tubuh. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid memiliki peran untuk mengatur laju metabolisme tubuh. Metabolisme adalah sebuah proses pembentukan energi untuk dapat melakukan aktivitas harian. Jadi di sini tuh kegiatan harian kita itu nggak lepas dari pada fungsi dari si hormon-hormon yang dihasilkan oleh si kelenjar tiroid itu, gitu loh. Selama proses pembentukan energi, kondisi tersebut dapat mempengaruhi perubahan perubahan berat badan seseorang. Artinya ini kayak metabolisme itu kayak misalnya dari gerak kita setiap hari itu kan ada ke arah pembakaran kalori dan lain-lain, kita keluarin keringat segala macam seperti itu. Nah, yang dua, merangsang pencernaan. Hormon tiroid juga berperan dalam mengatur metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, proses sintesis protein, dan sekresi insulin. Hal tersebut berkaitan dengan kesehatan pencernaan seseorang. Mereka yang mengalami gangguan pada kelenjar tiroid lebih rentan mengalami masalah pencernaan. Pada penderita hipotiroidisme, mereka lebih mungkin menderita sembelit karena penurunan motilitas usus. Sedangkan pada mereka yang menderita hipertiroidisme mengalami peningkatan rasa lapar dan menderita diare, mual, dan muntah karena peningkatan motilitas usus. Ini udah nyinggung-nyinggung tentang gangguan yang terjadi ya sama si kelenjar tiroid itu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan tulang. Hormon kalsitonin yang diproduksi mempengaruhi metabolisme kalsium tulang secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, hormon tiroid juga dibutuhkan untuk perkembangan tulang. Mereka yang mengalami hipotiroidisme akan mengalami masalah pada perkembangan tulang. Sedangkan mereka yang mengalami hipertiroidisme lebih rentan mengalami osteoporosis dan patah tulang. Jadi agak keropos kalau hipertiroid itu. Yang keempat, perkembangan otak. Hormon tiroid juga memainkan peran integral dalam perkembangan otak dengan mengatur migrasi dan diferensiasi sel. Memastikan jenis sel berkembang di area yang tepat. Sinaptogenesis adalah tempat dua saraf bertemu dan berkomunikasi, dan mielinisasi zat yang menutupi sel saraf. Selain itu, hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan otak embrio. Ketika kelenjar tiroid terganggu, maka dapat menyebabkan kelelahan, kontrol motorik yang buruk, gangguan memori, hiporefleksia, kabut otak, depresi, dan kecemasan. Yang selanjutnya, kesehatan kardiovaskular. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid mempengaruhi kekuatan dan kecepatan detak jantung, tekanan darah, dan kolesterol Anda. Jika seseorang mengalami hipotiroidisme atau tiroid yang kurang aktif, mereka mungkin memiliki detak jantung yang lebih lambat dan mengalami masalah dengan tekanan darah. Sedangkan jika seseorang mengalami hipertiroidisme atau tiroid yang terlalu aktif, mereka mungkin memiliki detak jantung yang lebih tinggi dan tekanan darah yang lebih tinggi. Nah,
Sampai sini udah ada yang ngantuk belum? Belum. Bu Vivit luar biasa loh. Maaf ya kalau terbatas ini pengetahuannya. Masih Oke. menyimak loh ini kami. Berasa Serius. kemarin health talk, sekarang nyambung tiroid, mantep ini. Nah, itu dia. Makanya kemarin saya sempat yang, aduh, jangan-jangan sudah begah nih kemarin karena udah dikasih kan informasi tentang kesehatan gitu kan. Sempat agak-agak inilah. Cuman saya di sini pengen sharing aja dari pengalaman pribadi apa yang pernah saya alami gitu loh tentang tiroid ini. Jadi kecil tapi harus diperhatikan sebenarnya, sangat berpengaruh karena itu tadi satu kata itu metabolisme tubuh. Itu kayaknya Ya. satu rangkaian gitu. Nah, yang nomor 5 ini kesehatan kardiovaskular itu sangat apa ya? Dia di sini kan dibilang hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid mempengaruhi kekuatan dan kecepatan detak jantung. Nah, tekanan darah juga sama kolesterol. Jika seseorang mengalami hipotiroidisme atau tiroidnya kurang aktif, detak jantungnya agak lambat. Tapi di sini ada hipo sama hiper tentang gangguan tiroid itu. Cuman kalau yang hipo saya nggak terlalu fokus karena saya apa ya istilahnya dulu pernah ke hipertiroidisme. Jadi saya pernah mengalami gangguan produksi hormon tiroid itu sendiri, yaitu di kebanyakan jadinya hipertiroidisme. Nah, dari semua beberapa artikel lah yang saya baca itu tuh apa yang dijelaskan di sana itu memang benar dirasain gitu sama saya gitu. Makanya saya kayak kadang-kadang tuh kayak oh ya udah bolehlah, maksudnya pengen sharing karena kecil nggak bisa dibilang nggak ada tandanya, nggak ada. Kalau sakit kena pisau kan kelihatan gitu, ada luka berdarah gitu kan. Kalau ini tuh biasa aja, sehat-sehat aja, malah pada saat itu enak karena saya langsing dibilangnya. Padahal ternyata itu bukan langsing yang sehat, ternyata itu malahan gara-gara si hormon tiroid saya itu terlalu terlalu banyak diproduksi. Nah, sangat mempengaruhi kesehatan kardiovaskular saya saat itu. Kayak gitu. Saya sampai mengalami yang namanya jantungnya agak membengkak. Jadi pada saat di ronsen, posisi jantung saya itu ya offset gitu, keluar dari jatahnya di situ. Itu agak-agak menyeramkan ternyata. Jadi hal kecil tapi kita harus memperhatikannya sangat-sangat kayak gitu. Nah, di sini kalau cara menjaga fungsi kelenjar tiroid tetap bekerja maksimal. Nah, di sini sih kalau kelenjar tiroid itu kan sejenis orang pasti gini, kalau kelenjar tiroid itu awamnya orang suka beranggapan tuh sejenis penyakit gondok. Karena biasanya kalau yang tiroid itu tanda-tandanya ada benjolan di salah satu bagian tubuhnya. Lebih rincinya itu di area leher, rahang seperti itu, di bagian-bagian lipid-lipid tubuh ya, yang ada biasanya kelenjar di bagian situ kan ya. Nah, kebetulan kalau saya waktu itu saya nggak mengalami adanya benjolan-benjolan. Mungkin karena ketahuannya masih lebih awal. Nah, itu dia. Kesehatan itu kita harus deteksi lebih dari awal lah. Biar pengobatannya cepat, tepat, dan tidak memberikan pengaruh buruk yang lebih parah lagi kalau sudah terlalu lama mengendap seperti itu. Nah, untuk yang untuk yang jenis-jenis hormon T3 dan T4 itu adalah yang sangat kelihatan, yang artinya yang memang diukur untuk mengetahui kita ada di gangguan tiroid yang mana, hipo atau hiper. Jadi dari T3 dan T4. Dengan di situ ada, kita lihat di sini ada TSH. TSH itu adalah thyroid stimulating hormone. Jadi misalnya nih kayak kita
cek lab. Biasanya dilihat kadar T3, T4, dan TSH-nya. Jadi di situ hubungannya itu adalah TSH-nya ini kalau kadar TSH-nya ini kalau dia tinggi, saat hasil labnya itu dia menunjukkan dia tinggi, tandanya kelenjar tiroid itu tidak memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Artinya dia mengidap hipotiroidisme. Tapi kalau TSH-nya rendah, itu akibat dari kelenjar tiroid terlalu aktif. Kebanyakan produksinya. Overproduction ya. Kalau kayak di pabrik-pabrik ya. Nah, dia karena dia berlebihan beredar di dalam. Nah, ini ada pengaruhnya di sini tuh ke ibu hamil. Dan sedikit informasi, hipertiroidisme itu banyak lebih gini, menurut penelitian, ini saya baca aja sih, lebih cenderung terjadi kepada wanita. Lebih banyak pasien tuh wanita. Jadi hipertiroid itu lebih cenderung yang mengidap itu adalah wanita. Kalau cowok mungkin ada, tapi jarang. Tapi kebanyakan itu ke perempuan. Itu akan mempengaruhi, contohnya ibu hamil, terus misalkan pada saat dia hamil itu biasanya pengaruhnya kalau kehamilannya bertahan artinya tetap sehat, tapi dengan kondisi dia hipertiroid itu dia dapat berdampak buruk kepada janinnya, biasanya terjadi bayi berat lahir rendah. Nah, di sini nih saya sharingnya, saya itu kalau menurut hipotesa dokter waktu saya berobat dulu, hipertiroid saya itu divonis hipertiroid itu sekitar umur anak saya 3 tahun. Jadi kalau setelah dicek lab itu hipotes dokter itu menghitung mundur kemungkinan hipertiroid saya itu sudah ada semenjak saya hamil, bahkan sebelum, tapi masih rendah banget gitu. Nah, pada saat saya hamil ternyata kepicu terus. Jadi dia terus tambah parah gitu. Hiperproduksi hormon tiroidnya tambah. Nah, ternyata salah satu akibatnya kebetulan anak saya lahirnya prematur. Beratnya cuma 2,2 kg. Seperti itu. Nah, misalnya hipertiroidnya itu lebih parah dari yang pernah saya alami, kalau kata dokter. Jadi pada saat saya berobat, dibilangnya kalau ada rencana untuk anak kedua, ditahan dulu karena hipertiroid itu dapat memicu terjadinya keguguran pada ibu hamil, seperti itu. Nah, itu dia si hormon tiroid yang hanya sebegitu kecil, tapi pengaruhnya sampai bisa menggagalkan itu tadi si janin yang ingin bertumbuh, ternyata dia bisa menggagalkan untuk dia bertumbuh dan lahir gitu, karena bisa menyebabkan keguguran itu. Di situ saya kok ternyata seperti ini ya gitu, organ tubuh sekecil ini tapi berpengaruhnya banyak gitu kan. Nah, salah satu kita lanjut lagi nih, jadi banyakkan sharingnya ya ketimbang informasi ininya ya. Oke. Kalau kita boleh ringkas, kita skip aja ya. Kita ringkas dari antara hipo dan hipertiroidisme. Nih. Kalau hipertiroidisme itu gejalanya itu yang muncul pertama mengalami penurunan berat badan. Kenapa begitu? Karena hormon tiroid itu mempengaruhi kerja jantung, kemudian tadi metabolisme dan pergerakan tubuh sehari-hari gitu kan. Nah, dia mengatur panas tubuh, ya kan, suhu tubuh maksudnya. Nah, jadi dia pada saat dia hormonnya terlalu banyak, dia itu memicu kerja jantung.
dia memicu kerja jantung, otomatis karena dia terlalu banyak produksinya, si jantung pun jadi kayak kedorong, ayo kerja terus, kerja terus, kerja terus. Jadi si jantung itu mompanya itu lebih banyak daripada yang normal. Efeknya itu jadi kayak orang olahraga tapi nggak gerak sama sekali. Jadi jantungnya aja yang dipompa. Nah itu walaupun makannya banyak, itu biasanya bukannya gemuk malahan kurus. Beda kalau sama hipo. Kalau yang hipo itu biasanya ciri-ciri yang paling kelihatannya justru dia gemuk. Jadi antara plus dan minus, hipo dan hiper. Cuman kalau yang hiper, kalau saya baca nih, kalau yang hiper itu lebih kelihatan jadi menyusut gitu, karena pertama dia terlalu banyak pembakarannya. Jadi dia mengalami penurunan berat badan. Nah, kalau yang hipo itu biasanya dia lebih gemuk, tapi metabolisme tubuhnya lambat. Jadi akan banyak mengganggu. Kalau lambat itu berarti kan kayak jantungnya lambat, itu jadi bisa menyebabkan gagal jantung. Dan kalau yang hiper itu sama juga, dia juga bisa menyebabkan, waktu dulu saya dibilangnya, divonisnya bilangnya gini, ibu bisa tiba-tiba stroke. Rasanya udah cuman gara-gara hal nggak enak badan kok vonisnya kayak gini gitu kan, serem banget. Nah, yang kedua gemetar atau tremor. Nah ini juga, jadi tangan kita itu sampai nggak bisa pegang benda kecil kayak jarum misalnya. Kalau cewek kan suka jahit-jahit sedikit lah, pegang jarum itu nggak bisa, kayak apa ya, kayak nggak bisa fokus tangannya. Bahkan pada saat diem, tangannya diem, kita simpan tisu 1 lembar di atas tangan, itu tisunya bisa jatuh saking tangan itu saking bergetar, tremor itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin ada merasa sedikit inilah apa gejala-gejala kayak gini gitu kan, ada baiknya sih bukannya terus langsung cari obat sendiri, lebih baik tuh kita cari dokter yang ahli gitu. Kita tanya sama ahlinya biar kita tahu kita mesti ngapain, kita mesti diapain, kita mesti minum apa, seperti itu. Karena pasti kalau yang ke ahlinya kita lebih terfokus, kita lebih tahu pasti gitu kan. Nah, yang ketiga mengalami kerontokan rambut. Nah, itu dia metabolisme tubuh, dari mulai turun berat badan, badannya juga nggak bisa terkontrol seperti itu, rambutnya rontok, menjadi gugup atau gelisah. Karena jantungnya terlalu banyak kerjanya, jadi kayak deg-degan gitu ya. Jalan sedikit aja kayak orang ngos-ngosan, sulit konsentrasi. Jadinya kayak apa sih, sulit konsentrasi, yaitu karena kayak terlalu semangat, jadi di dalam itu kayak terlalu banyak, terlalu panas gitu di dalamnya itu ya. Terus tubuh mengeluarkan keringat karena itu tadi si jantung kerjanya over banget, ya kan, sensitif, tidak tahan suhu panas, gampang keringetan, gelisah, susah tidur. Mungkin sebagian ada yang saya alami, sebagian ada yang nggak saya alami. Kayaknya susah tidur nggak terlalu deh. Kalau mudah lelah, iya, detak jantung lebih cepat, sangat cepat. Bahkan terasa kayak ngos-ngosan nafasnya, seperti itu. Kita lanjut ya. Sekilas aja untuk yang hipotiroidisme, gejalanya tuh metabolisme tubuh yang lambat, berat badan naik, mudah lelah juga, gangguan memori, susah buang air besar, sembelit biasanya ya. Kak terhadap udara dingin, dia nggak tahan dingin. Detak jantung lebih lambat dibandingkan kondisi normal, nggak bagus juga kan. Kulitnya kering, suaranya serak, rambutnya juga kering, depresi. Seperti itu. Nah, kayak gini nih, kasih gambar sedikit ya. Nah, di sini ada disebut tentang penyakit Graves. Saya sih baru dengar juga sebenarnya ini pas saya baca ini ya. Penyakit Graves itu apaan ya? Bahasanya tuh agak-agak nggak familiar aja.
ternyata tipe utama hipertiroid. Ternyata tuh penyakit hipertiroid itu menjadi penyebab beberapa penyakit yang muncul tapi berbeda-beda kepada setiap orang. Nah, di sini tuh hipertiroid itu waktu pengalaman saya disebutnya itu penyebabnya adalah autoimun. Kalau kita baca tentang penyakit autoimun, serem ya. Kalau kita pernah baca siapa namanya Jet Li, katanya dia autoimun, terus kalau nggak salah hipertiroid juga, efeknya dia sampai lumpuh. Saya nggak tahu penyebabnya apa, saya juga nggak baca karena agak-agak serem aja gitu. Sebagai sama-sama pernah kayak gitu kok serem banget, saya ngeri aja karena hipotiroid, pokoknya penyakit yang berkaitan sama hormon tiroid ini bisa dibilang nggak ada obatnya. Bukan nggak ada obatnya, nggak bisa sembuh. Obatnya ada, tapi nggak bisa sembuh. Dia hanya bisa distabilkan atau diseimbangkan. Kalau kayak di accounting, bikin balance gitu ya. Yang mana yang harus tinggi, yang mana harus rendah, harus stay di situ. Nggak boleh, oh saya mau tinggi padahal harusnya rendah, nggak boleh. Pokoknya harus balance semuanya, kayak gitu. Nah saat nggak balance ya seperti ini nih. Cuman kemana-mana penyakitnya tergantung dari imun tubuh masing-masing si penderita. Seperti itu. Nah penyakit Graves itu ternyata sebutannya itu adalah penyakit gangguan sistem imun tubuh. Seperti itu. Kayak gitu Bapak Ibu. Kira-kira sampai sini udah ada yang tidur? Masih menyimak, bahkan ada yang mulai Belum. aduh. Ayo lanjut Bu, seru. Tapi bingung apa enggak sih? Aku ini loh, maksudnya aduh bingung gitu mau ngomong apa gitu kan sebenarnya. Lanjut, Soalnya Fit. Ini penting banget. Lanjut. Karena kita seumur. Oke, jadi tuh kayak tentang hipertiroid sama yang pasti itu tadi satu tuh buat cewek-cewek, pokoknya wanita, nggak sebut umur semuanya deh pokoknya. Bahkan saya ada baca hipertiroid anak. Aduh, kaget ternyata anak-anak bisa juga. Ternyata pada saat hipertiroid, ibu hamil yang hipertiroid, ya kan? Ternyata itu bisa berpengaruh juga karena kan kelenjar tiroid itu kan ada di aliran darah juga kan, tadi disekresikan gitu kan, disebar ke semua ke aliran darah kan, menyangkut metabolisme tubuh kan. Jadi ya udah satu paket tubuh kita itu akan ikut gitu kan. Nah, ada hubungan sama janin. Ternyata itu bukan penyakit keturunan memang, tapi bisa mempengaruhi gitu katanya. Ini judulnya katanya ya, karena saya juga baca juga. Yang uniknya itu, pada saat saya dulu menderita ternyata. Oh ya, saya tadi ceritanya langsung ke intinya, cuman awalnya saya bisa vonis saya tuh hipertiroid kayak gitu-gitu. Itu hanya gara-gara saya ngerasa nggak enak badan kayak biasa, kayak masuk angin. Tapi saya ke klinik, saya periksa sama dokter. Kemudian dokter periksa pakai stetoskop, ya kan, ke area jantung saya. Lalu saya dikasih surat rujukan, kata dia, ibu pernah cek jantung nggak? Hah? Cek jantung? Nggak pernah, saya bilang gitu. Kenapa? Saya dirujuk untuk ke rumah sakit. Waktu itu kan pakai, kalau sekarang BPJS, kalau dulu namanya JPK. Nah itu saya ke rumah sakit dirujuk ke dokter kardio, dokter jantung, untuk rekam jantung seperti yang kemarin MCU yang kita lakuin tuh Bu Ria. Saya kan juga direkam jantung ya. Terus seperti itu tindakannya. Nah, di situ ternyata detak jantung saya itu tidak beraturan. Kan harusnya dak apa gimana ya? Dak duk gitu kan. Kalau saya enggak, duk duk gitu. Katanya ini enggak normal Bu jantungnya ibu. Ibu harus ke dokter jantung. Saya pergi ke dokter jantung. Ke dokter jantungnya saya ke rumah sakit yang sekarang namanya Primaya Bu.
Dulu itu namanya awal bros. Nah, saya lupa dokternya karena saya ilfil sama dokternya. Saya kesel karena waktu saya tanya tentang hasil rekam jantung saya, dia jawab, kan saya bilang, "Dok, ini kalau rekam jantung kayak gini tuh maksudnya apa ya dok?" Kita kan awam kan, nggak ngerti. Kita tanya dong sama yang ngerti. Saya dijawabnya gini, ibu mau nanti kalau misalkan saya jelasin juga, ibu nggak akan ngerti. Oh gitu ya. Di situ saya agak-agak udah tahu saya kenyataannya saya hipertiroid ya, panas ya kan. Ternyata saya udah dibikin panas di sana. Terus saya cuma bilang, kata dia, "Ini kalau lihat kayak gini ya," dia bilang itu, "ibu itu bisa tiba-tiba stroke." Waduh, kata saya, emang nggak ada apa sih opini lain atau penjelasan lain yang bisa lebih halus dikit gitu ya? Kata saya, waduh, stroke-nya sekarang nih, jangan-jangan, saya pikir gitu kan. Ya, dokter jawabnya enak banget gitu kan, kayak nggak pakai hati jawabnya. Ya udah, akhirnya karena dia kayak gitu, saya juga udah deh, kata saya, ya udah kalau emang seperti itu, ya udah saya cari dokter yang lain deh gitu kan. Nah, ini juga satu tips juga nih buat teman-teman. Saat kita merasakan sesuatu, kita nggak perlu malu, misalnya kita kayak sakit apa gitu ya. Oke, nggak sampai pengumuman sih, cuman ada baiknya kita sharing atau kita cerita sama seseorang yang misalnya kira-kira kita nyaman deh cerita. Paling nggak kita cerita, artinya kita sharing tuh jangan pendem sendiri. Siapa tahu teman kita yang kita ajak ngobrol itu punya solusi gitu loh. Kan kita nggak pernah tahu. Kalau kita nggak nanya, kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Nah, waktu itu, aduh gimana nih gitu kan. Ke dokter jantung lagi serem banget gitu kan. Ngedengerin keputusannya tuh kayak gitu. Opini-opininya tuh kayak gitu. Serem bener. Udah dong, akhirnya saya tanya sama saudara saya yang kebetulan dia agak sering ke dokter karena memang suaminya waktu itu kondisinya stroke. Nah, dia bilang, "Kamu tuh harusnya ke dokter internis, dokter penyakit dalam, kayak dokter siapa kemarin, dokter Susilo ya, Bu Ria ya." Nah, udah gitu ke dokter internis kayak gitu kan. Saya dicek ke sana, saya bawa hasil ronsen saya, kemudian sama hasil lab untuk cek kadar tiroidnya saya, yaitu T3 sama T4 dan TSHS itu. Nah, ternyata, oh ini kayak gini. Oh ini tuh ibu tuh kalau diagnosa saya, dia bilang, ibu itu hipertiroid. Hipertiroid itu apa dok? Sakit apa? Karena apa gitu kan? Pengen tahu juga apa sih penyebabnya gitu kan? Ini tuh nggak ada penyebab yang dari luar gitu kan? Makanya dia bilangnya ini tuh ibu karena autoimun. Maksudnya autoimun ya dari kekebalan tubuhnya ibu sendiri gitu. Jadi imun kita itu, kekebalan tubuh kita itu sebenarnya kalau salah arah yang seperti itu tuh ada gangguan, artinya kita mungkin ada pola hidup yang kurang sehat mungkin ya kan, di situ yang mempengaruhi organ tubuh kita yang fungsinya apa menjadi kayak agak belok dikit gitu. Nah, salah satunya kayak gini nih, bukan dari faktor eksternal tapi dari dalam diri kita sendiri. Jadi kekebalan tubuh kita sendiri itu membuat penyakit untuk tubuh kita sendiri seperti itu. Jadinya nggak balance, hormonnya nggak balance gitu kan. Oh oke. Terus obatnya apa gitu kan? Obatnya tuh ini tuh nggak bisa sembuh Bu, dia bilang itu. Ini Ibu bakalan begini terus kalau nggak diobatin, malah bisa lebih parah misalnya gitu kan. Ya udah, akhirnya dikasih obat namanya apa ya namanya? Aduh, sorry saya lupa lagi. Pokoknya obatnya itu murah, tapi cek labnya yang mahal. Sekedar info aja, obatnya murah banget, nggak nyampe 100.000. Nah itu, tapi labnya, wah itu 3 hormon itu hasil tesnya itu, tes labnya mahal banget pokoknya. Nah itu dia, jadi sebenarnya tuh sharingnya saya ini, kita tuh sebelum terlambat, ada baiknya kita tuh selalu menjaga kesehatan ya, atau misalkan kita ada
merasakan apa gitu, ada baiknya kita langsung konsultasi deh sama dokter gitu kan. Nah, waktu itu saya dibilangnya karena hipertiroid ini begini-begini, terus kalau ibu mau punya anak lagi, tolong ditahan dulu karena itu akan menyebabkan keguguran. Kemudian dia tanya, saya udah punya anak apa belum? Udah kan. Terus dia bilang, terus anak ibu lahirnya gimana? Prematur dok. Oh, oke, berarti itu ada hubungannya ke situ gitu. Memang kan tadi saya bilang kebanyakan sama perempuan, dan memang iya sih banyak artikel yang saya baca tuh ya. Terus ternyata dari situ gara-gara sharing akhirnya saya dapat cerita dari temen gini, oh iya saudara saya juga waktu itu kayak gitu, dia hipertiroid juga, tapi dia sampai yang sakitnya itu parah, yang kayak sampai benjolan-benjolan gitu di leher kayak gitu. Dan katanya sih ceritanya ya, cuman ini jangan serem dulu. Dia itu memang waktu itu cuman mungkin karena dia hipertiroidnya agak lebih parah dari saya keadaannya, tapi dia belum punya keturunan. Dia maksa untuk punya keturunan, bukan maksa sih, dia berusaha, dia mau gitu kan. Tapi ternyata efeknya tuh agak-agak ini sih, agak-agak kaget saya dengar ceritanya itu. Jadi dia kan nggak bisa melahirkan normal, dia harus sesar, tapi ternyata efek dari anestesi ya, dari sesar itu kan kita mesti dibius. Nah ternyata suntik biusnya itu berdampak buruk. Jadi katanya pada saat kita dibius, kita kan kayak dimatiin aliran darah kita karena biar mati rasa, ya kan, biar kebas, biar nggak merasa sakit kayak gitu. Ternyata dari situ tuh efeknya dia kayak muter balik aliran darah yang ada di tubuh dia karena hipertiroid yang dia punya. Jadi ya dampaknya ternyata si anaknya sih selamat, ibunya enggak. Itu seperti itu, separah itu kondisinya. Nah, tambahan sedikit buat ini, sorry, bentar. Ini gitu. Nah, kemarin ada sedikit tentang, ada yang nanya kanker tiroid. Kan saya bilang saya hipertiroid. Terus kalau kanker tiroid, nah ini dia bedanya. Hipo dan hipertiroid itu adalah gangguan kelenjar tiroid. Jadi gangguan itu berarti hanya ada internal dari dianya, karena ada yang salah dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi itu ada hubungannya juga sama otak. Kan badan kita kan kalau butuh sesuatu, kurang sesuatu, biasanya ada perintah dari otak. Nah, ternyata perintahnya itu kayak nyimpang karena ada satu dan lain hal yang mempengaruhi. Hanya itu. Jadi tadinya bilangnya kurang terus, berarti kan terus aja diporsil gitu kan. Nah, kalau kanker tiroid, kanker kan kita tahu semua, kanker itu kan parasit. Berarti ada sesuatu yang nempel di organ tubuh kita yang dia mengganggu semua fungsi dari si organ itu gitu kan. Nah, kalau soal kanker tiroid ini saya sih nggak jelaskan gimana, cuman saya kasih gambarnya sedikit aja kayak gini. Kalau udah urusan sama kanker agak-agak ini. Nah, kalau yang kanker tiroid ini itu yang tadi saya bilang benjolan-benjolan, biasanya nih benjolannya itu dia membesar. Dan kalau memang dia benar kanker dan udah parah banget, benjolannya itu bisa pecah seperti bisul dan itu akan mengeluarkan cairan kelenjar dari si tiroid itu sendiri. Dan keluar cairannya itu tuh bisa nggak berhenti-berhenti. Itu berdasarkan dari yang cerita teman sama yang saya baca. Saking penasarannya karena saya mengalami itu. Jadi saya cari-cari gitu. Waktu saya sakit, saya cari keluarnya kanker tiroid, serem amat ya kan. Akhirnya udah saya stop, saya bilang udah nggak usah cari-cari kayak gini, udah langsung cari dokter aja, nggak usah banyak baca sono baca sini dulu deh, udah obatin aja dulu. Nah pas sekarang saya udah lama banget nih, udah 10 tahun yang lalu berarti. Masuk Sinta saya udah sembuh dari tiroid itu, sudah sembuh dan ya mulai berkembang terus gitu kan. Kira-kira nih seperti itu. Nah, di sini ada, ini sih kesimpulan aja. Kesimpulan buat kita semua nih. Meskipun ciri-ciri penyakit kelenjar tiroid kita bisa amati sendiri, nah diagnosis dari dokter tetap
harus kita lakukan ya. Tujuannya biar nggak salah langkah dalam pengobatan. Seperti itu. Kalau kira-kira merasa dari beberapa yang tadi disebutkan, boleh periksa ke medis. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau penutupnya, salam sehat selalu dan semangat selalu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Untuk sharingnya, dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengar sharing, mungkin ada yang mau bertanya, tapi kalau secara medis mungkin tidak bisa dijelaskan detail oleh Bu Vivit, tapi kalau pengalaman mungkin bisa gitu ya. Iya. Oke, ada yang mau bertanya? Mbak Heni nih, Mbak Heni, silakan Mbak. Halo Fit. Halo juga. Kamu kesini aja. Jangan, ntar bisa jam 7 pulangnya nanti kita. Kenapa? Ini ya, apa namanya, benar-benar menarik informasinya. Serius? Ini lebih kepada sharing pribadi ya, Fit ya. Kita sebagai perempuan juga, terutama yang biasanya kan apa namanya, untuk penyakit-penyakit ini akan dialami di umur mungkin 30 ke atas, walaupun tidak kemungkinan ada kemungkinan juga untuk yang di bawah itu. Ada anak-anak. Nah, maksud aku gini, gimana kita tahu kalau oh iya kita tuh ada penyakit ini ternyata kayak kamu alamin gitu, tiba-tiba kamu ada ini. Sementara kan kita merasa sakit masuk angin ya biasa, nyeri-nyeri seperti biasa, pakai hotin krim selesai, diurut selesai, dipijat selesai gitu loh, dikerok selesai gitu. Nah, maksudnya pengalaman dari kamu, apa sih yang menyebabkan kamu sampai, maksudnya gini, awalnya tuh seperti apa sampai bisa, oh akhirnya jadi tiroid. Ya ini boleh dijawab boleh enggak sih, karena ini kan jatuhnya apa namanya, kayak pribadi ya Pit ya. Cuma mau sharing aja kenapa bisa. Jadi seenggaknya buat kita-kita nih yang oh iya, oh gini ya gitu Pit. Agak takut juga sih sebetulnya gitu. Serem ya? Iya gitu. Serem. Karena kita juga harus khawatir karena kan tahu sendiri gaya hidup zaman sekarang kan benar-benar nggak bisa dikendalikan gitu loh, gaya hidup kita sekarang, terutama pola makan sama pola istirahat ya. Ya, seperti itu. Apalagi kamu tuh. Gitu, Pit. Lembur mulu. Itu kalau saya pribadi, itu tadi sebenarnya ketahuannya gitu, saya cuma ngerasa nggak enak badan itu. Kayak apa ya? Emang sih ngerasanya itu gini. Oh nih, di situ kan ada gangguannya itu merasa lelah, mudah lelah. Nih ya, saya share screen. Jangan-jangan tadi nggak ke-share, ke-skip. Bentar. Mudah lelah. Dia itu mudah lelah. Di sini. Mudah lelah. Kita kan suka merasa lelah, tapi kan kalau kita udah istirahat, biasanya kita merasa lumayan dong, tidur deh sebentar misalnya. Biasanya kita akan merasa seger, ya kan? Tapi kalau ini tuh identifikasinya itu kita lelah, tapi kita udah istirahat, tidur cukup, kita bisa hitung kan? Yang dibilang tidur cukup itu kan ada angkanya ya, ada jamnya ya. Kalau kayak umur-umur kita gini, ya umur 30 sampai 40 ke atas ya, biasa dibilang 40 sampai 50 atau 60 ya, cuman berapa sih? 6 sampai 7 jam. Nah, misalkan kita udah tidur cukup, istirahat cukup, tapi kayak badannya itu kayak lelah aja gitu. Capek aja bawaannya, kayak dibawa gini kayak aduh kok kayak nggak sanggup gitu, capek banget gitu loh. Kayak gitu tuh. Jadi kayak sesuatu yang di luar hal yang biasa. Lelah itu bisa sembuh misalnya gitu kan, tapi kok ini lelahnya nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau saya dari pengalaman pribadi gini, ke belakang-belakang sini tuh saya suka melakukan medical check up sebenarnya, ikut sama suami. Jadi hampir rutin 1 tahun sekali lah. Ya, karena lumayan sih itunya untuk biaya medical check up. Cuman karena apa namanya di sini posisinya penting, biasanya
medical check up itu ya paling nggak 1 tahun sekali lah, atau misalkan 2 tahun sekali bolehlah kayak gitu. Paling nggak kita tahu posisi tubuh kita gini, dari pola hidup kita tuh kira-kira seperti apa. Terus kondisi kita yang kita rasakan sekarang tuh gimana? Merasakan nggak hal-hal yang di luar biasa? Pada saat itu, saya itu termasuknya doyan makan. Sampai sekarang juga doyan makan. Tapi pada saat dulu itu, saya makan gimana pun, saya nggak gemuk. Bahkan pada saat saya hamil, gini, saya hamil itu seakan-akan perutnya aja yang membesar, badan saya malahan kurus. Jadi waktu start hamil itu 50 kilo, naik ke 15 kilo, total 65. Pada saat lahiran, balik lagi beratnya ke 50. Bahkan abis itu kurus. Dan bisa dilihat loh, kurusnya kita itu kalau sehat, biasanya kondisinya tuh kurus itu kan langsing itu kan bagus kan, kenceng gitu kan. Kalau ini beda, saya sendiri merasakannya aneh karena kendor. Tahu gak kendor? Tangan itu bergelambir ya. Rambut, oh tadi saya ada ini nggak ya? Saya sebut itu gak ya yang pengaruhnya ke rambut? Rambut dan ini informasi secara umum. Rambut kita itu ya standarnya hitam kan ya. Asia. Sebenarnya rambut itu bisa sebagai pendeteksi kita sehat atau enggak. Saat itu rambut saya tuh hampir kayak rambut jagung, tapi nggak sampai pirang, tapi asli tipis kemudian merah. Padahal saya nggak pernah panas-panasan yang gimana banget, yang di sawah atau gimana. Sebenarnya itu bisa jadi suatu indikasi juga tuh Bu Heni. Misalnya, terus kurusnya kita itu sepertinya nggak seger, ya kan? Itu kita bisa jadi tanda kutip lah, saya kenapa ya gitu. Mendingan ke dokter, misalnya dokter. Kalau dokter sih, aku sih waktu itu kalau misalkan kayak kemarin kan ngerasa sakit itu langsung ke dokter internis. Jadi kalau dokter internis itu katanya dokter yang penyakit dalam, terutama saya tanya-tanya. Jadi dia itu biasanya kalau dokter internis itu diagnosanya bukan kalau kayak dokter kardiovaskular, dokter kardio biasa dia fokus sama jantungnya. Jantungnya kenapa? Oh, jantungnya bengkak nih, berarti bakal stroke misalnya gitu. Kayak itu saya ya. Nah, kalau si dokter internis, dia lebih gini lihatnya, jantung Anda bengkak, ya kan? Nah, pembengkakan, dia lebih ke metabolisme. Pembengkakan jantung ini bisa dipengaruhi oleh apa? Gitu, dia cari sebabnya tuh seperti itu, kayak gitu. Gitu Bu Heni, bisa ini gak? Apa namanya? Yang saya alami ya itu ya. Yang tadi mudah lelah, sama rambut juga agak kuning, agak memerah gitu loh, tipis, kering, yang pasti itu saya ngalamin banget gitu, kayak gitu. Panjang ya? Oke. Kalau boleh tahu, Bu Vivit, pengobatannya yang disarankan oleh dokter itu seperti apa? Terus sekarang ada maintenance-nya seperti apa yang harus dilakukan? Oh, kalau pengobatannya saya ingat sekarang, nama obatnya Tirozol. Itu harganya di bawah 100.000. Murah banget, tapi minumnya, pengobatannya yang saya jalanin itu adalah 9 bulan. Jadi bisa dibilang, kalau ada gangguan sama hormon, itu pengobatannya bisa seumur hidup. Seperti penyakit TB, ya, pernah dengar ya? Oke. Itu seumur hidup dan ini pun sama. Jadi saya tuh nonstop. Jadi kan 9 bulan. Bulan pertama saya itu kadarnya jadi main apa namanya? Dosis gitu ya. Bulan pertama itu obatnya diminum sehari 3 kali kalau nggak salah per 2 butir. Bulan pertama. Bulan kedua dilihat lagi, oh ternyata mulai bergerak, dia mulai menyeimbangkan diri gitu kan, dikurangin tuh. Bulan kedua jadinya tetap 3 kali tapi 1 butir. Bulan berikutnya dilihat lagi, kalau misalkan dianya berkembangnya baik, dosisnya akan diturunin lagi, misalkan 1 hari 2 kali.
Kemudian berikutnya lagi sampai 1 hari 1 kali, sampai berikutnya lagi 2 hari sekali, 3 hari sekali, akhirnya sampai seminggu sekali, sampai nggak minum. Itu 9 bulan totalnya. Saya waktu itu jadi setiap bulan itu treatmentnya cek lab, kasih obat. Obatnya hanya itu, hanya satu macam, namanya tirozol. Warnanya waktu itu coklat kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, terus untuk treatment diri sendirinya, misalkan pantang makan atau apa, nggak ada, Bu. Saya tanya sama dokternya, saya nggak boleh makan apa atau apa gitu, enggak. Pokoknya jaga pola hidup aja, dia bilang gitu. Jadi kayak, karena kan dia ada hubungannya sama jantung, kolesterol, suhu tubuh, mungkin kita bisa kayak makanan yang berlemak, mungkin kita kurangin sedikit aja. Banyak positifnya kan sebenarnya di sana kan. Seperti itu, tapi nggak ada yang dipantang-pantang banget. Kayak gitu, Bu. Oke. Bapak Ibu yang lain ada yang masih mau bertanya terkait kelenjar tiroid ini? Nggak ada ya? Udah mau pulang kan? Sepertinya paham. Ayo dong, Pak Fardian nih, Pak Fardian, silakan. Bu, tadi dijelaskan itu lebih banyak menyerang perempuan ya? Iya. Laki-laki sedikit mungkin, atau bahkan mungkin nggak ada ya? Apa ada hubungan apa kira-kira kok bisa yang laki-laki jarang terserang tiroid? Nah. Kemudian juga apakah anak-anak juga bisa? Kalau sekarang kan anak-anak udah macam-macam itu, sampai kita dengar juga ada diabetes di anak-anak juga kan sekarang kan? Itu apa juga tiroid ini juga bisa terjadi di anak-anak apa enggak gitu ya? Mungkin itu aja, Bu. Oke, makasih Pak Fardian, pertanyaannya berat nih pertanyaannya nih. Nah, kalau pertanyaan yang pertama, Pak, kenapa ke cewek, kenapa enggak ke cowok banyak kan gitu ya? Jujur nih, saya bisa bilang saya nggak bisa jawab nih, Pak. Karena apa ya? Saya nggak sampai situ nih, iniannya nih, baca-bacanya. Cuman kalau artikel-artikel yang disajikan itu selalu mengacu ibu hamil, ya kan? Perempuan misalkan kayak ya ibu hamil, keguguran, terus ada pengaruh sama janin seperti itu. Nah, kalau misalkan ya Pak ya, maaf ya Pak, kalau untuk itu mungkin nanti kita bisa cari informasi lagi ya Pak. Kenapanya? Iya. Nah, kalau untuk ke anak-anak, sebenarnya sih saya ada kemarin itu ada ketemu, ternyata ada tiroid pada anak. Tiroid pada anak itu bisa ditunjukkan dari pertumbuhan yang bukan abnormal, di luar yang normal lah. Misalnya tinggi badannya tidak maksimal sesuai, kan pertumbuhan anak kan sesuai umur biasanya ya. Nah, misalnya tuh biasanya mungkin dia agak kecil misalnya gitu. Seperti itu tuh Pak, kemarin yang saya baca, ya kan? Kalau pada anak, jadi agak mengganggu sistem pertumbuhannya dia, karena kan memang anak-anak kan memang lagi bertumbuh gitu kan, karena adanya si kelenjar si gangguan hormon tiroid itu, jadi efeknya kayak nggak maksimal, karena kan tadi kelenjar tiroid itu kan dia bermanfaat untuk mengatur metabolisme tubuh. Kalau dia dari kanak-kanak dia udah terganggu, otomatis metabolismenya tidak normal. Jadi pasti ada yang terganggu. Salah satunya itu pertumbuhan tubuhnya pun di luar hal yang normal seperti itu Pak biasanya. Tinggi badannya seperti itu. Gitu kira-kira Pak. Iya, gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Fardian. Ada lagi atau nggak ada lagi? Nggak ada lagi aja ya? Oke, sepertinya harus saya tutup karena waktunya juga sudah habis. Menyelamatkan Bu Vivit. Terima kasih Bu Ria. Oke, buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, terima kasih banyak. Boleh mendengarkan sharing kali ini, sangat inspiratif. Boleh kita kasih reaction-nya sama-sama untuk sharing kali ini, luar biasa.
Terima kasih Bapak Didi, terima kasih Bapak Ardian. Iya, Satu lagi saya siapa berharap ini? sharing kali ini bisa memberikan insight buat Pak teman-teman. Dodi. Ayo jaga kesehatan. Mungkin kita nggak sadar gitu ya, kayaknya set aja. Tapi ternyata Iya. kayak tadi seperti Bu Vivit bilang itu muncul dari imun tubuh kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak aware, kita merasa baik-baik saja, coba lihat perubahan-perubahan yang kayaknya pertumbuhannya tidak normal tadi, rambut, kemudian berat badan yang kayaknya bentuknya tidak wajar gitu ya. Mari kita sama-sama periksa, kemudian ya jaga kesehatan kita karena kesehatan ini nggak bisa kita beli nantinya. Oke, terima kasih untuk sharing kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat. Amin. Terima kasih semuanya. Yeay. Terima kasih Mbak Pipit.